Hidup punya cara yang aneh dalam menguji manusia. Ia tidak selalu memberi tanda. Kadang datang pelan seperti gerimis, kadang jatuh keras seperti badai. Tapi dalam banyak kasus manusia tidak jatuh dalam satu hari. Kita patah sedikit demi sedikit, dan seringkali orang lain tidak pernah tahu. Dalam video ini dari channel Bagaimana Caranya, ada 3 kisah manusia yang sedang mencoba berdiri kembali. 3 cerita yang mungkin terasa jauh, tapi sebenarnya dekat dengan kehidupan banyak orang. Masing-masing punya luka berbeda, jalan berbeda, tapi sama-sama menghadapi pertanyaan yang sama. Bagaimana caranya bertahan ketika hidup tidak ramah? Mari kita mulai dari cerita pertama. Panggil saja namanya Rani, yang belajar menerima luka, yang lama disangkal. Usia 24 tahun, pekerjaan sederhana, hidup sederhana, tapi hatinya rumit. Kalau kamu lihat Rani di luar, kamu akan mengira hidupnya stabil. Ia tersenyum ketika ditanya kabar, membalas chat dengan ramah, dan selalu bilang, "Aku nggak apa-apa," tapi itu hanya permukaan. Rani adalah tipe manusia yang terlalu berusaha terlihat baik-baik saja. Ia takut dianggap manja, takut dianggap merepotkan, takut kelihatan lemah. Ia tumbuh dalam keluarga yang tidak membiasakan bicara soal perasaan. Bukan karena tidak sayang, tapi karena tidak terbiasa. Di usia 22, ia pernah mengalami patah hati yang tidak selesai. Hubungan yang ia jaga bertahun-tahun berakhir tanpa alasan. Tiba-tiba, hilang, hambar, tidak ada penjelasan. Yana tidak marah, tidak membenci, tapi ada sesuatu dalam dirinya yang ikut mati. Psikologi menyebut kondisi ini sebagai unprocessed grief, kesedihan yang tidak pernah diberi ruang untuk diproses. 2 tahun berlalu dan hidup Rani terlihat normal, tapi dalam dirinya, ia merasa kosong. Tidak benar-benar sedih, tidak benar-benar bahagia, hanya kosong. Sampai suatu malam setelah pulang kerja, ia duduk di tepi kasurnya. Lampu kamar kuning, angin AC terlalu dingin, ponsel di tangan, tapi pikirannya tidak ada di situ. Tiba-tiba air matanya keluar, bukan karena ia sedih, tapi karena ia lelah berpura-pura kuat. Malam itu menjadi titik balik. Untuk pertama kalinya ia bertanya, apa aku benar-benar baik-baik saja? Dalam ilmu psikologi, momen seperti ini disebut micro-awakening, kesadaran kecil yang mengubah arah hidup seseorang. Sejak malam itu, Rani mencoba hal yang ia hindari bertahun-tahun. Menulis perasaannya, bukan tulisan puitis, bukan tulisan untuk diposting. Hanya kalimat sederhana seperti, aku marah, aku bingung, aku takut sendirian. Dan dari tulisan itu pelan-pelan ia menyadari sesuatu. Rasa yang selama ini ia kira kosong, ternyata hanya emosi yang terlalu lama ia tekan. Menulis membuat bagian otak yang bertanggung jawab atas ketakutan amigdala menjadi lebih tenang. Ini bukan teori kosong, ini hasil MRI berkali-kali diuji. 3 bulan berlalu, hidup Rani tidak berubah drastis, tapi kini ia mulai bisa merasakan hal-hal kecil. Ia mulai menikmati aroma kopi paginya. Ia mulai menghapus foto lama yang dulu tidak bisa ia sentuh. Ia mulai tertawa lebih tulus meski masih pelan. Rani tidak sembuh sepenuhnya, tapi ia sudah kembali menjadi manusia yang merasa. Dan itu sudah cukup. Cerita yang kedua datang dari Bagas, yang belajar menurunkan standar hidup yang terlalu berat. Bagas 31 tahun. Dari luar hidupnya terlihat ideal, pekerjaan mapan, gaji bagus, keluarga bangga padanya, punya banyak teman. Tapi di balik semuanya, ia membawa beban yang tidak pernah diceritakannya kepada siapapun. Bagas tumbuh dengan kalimat, kamu harus jadi kebanggaan keluarga. Mulai kecil, ia belajar menekan kesedihan, menyembunyikan ketakutan dan mengejar target tanpa berhenti. Ia membangun identitas yang seluruhnya bergantung pada pencapaian. Nilai bagus, ia merasa pantas dicintai. Nilai buruk, ia merasa gagal sebagai manusia. Masalahnya pola ini tidak hilang saat dewasa. Ia menjadi perfectionist by survival. Perfeksionis yang lahir dari ketakutan, bukan dari keinginan untuk berkembang. Di usia 30, tekanan itu berubah jadi kelelahan yang tidak bisa dijelaskan. Ia mulai bangun pagi dengan perasaan gelap. Ia mulai tidur larut karena pikirannya tidak berhenti. Ia mulai kehilangan minat terhadap hal-hal yang dulu ia sukai. Puncaknya terjadi di parkiran kantor. Bagas duduk di dalam mobilnya, menatap setir, dan tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Detak jantungnya cepat, tangannya dingin, pandangannya kabur. Ia tidak pingsan, ia tidak sakit jantung. Psikolog menyebutnya anxiety attack. Hari itu topeng Bagas pecah. Setelah 2 minggu ragu, ia akhirnya datang ke psikolog. Sesi pertama sederhana, ia hanya diminta menceritakan bagaimana hari-harinya.
Di menit ke-10 Bagas menangis. Pelan. Diam. Tanpa suara. Itu adalah pertama kalinya dalam 10 tahun ia mengakui bahwa ia lelah. Dari terapi, Bagas belajar konsep yang mengubah hidupnya. Self-worth is not productivity. Harga dirimu tidak ditentukan oleh seberapa keras kamu bekerja. Ia mulai menurunkan standar yang terlalu tinggi. Ia mulai berani mengatakan tidak. Ia mulai memberi ruang untuk istirahat. Bulan demi bulan berlalu, Bagas tidak menjadi malas. Justru ia menjadi manusia yang lebih sehat, lebih sadar, lebih hidup, dan pelan-pelan ia menyadari bahwa hidup bukan lomba. Hidup adalah perjalanan panjang yang tidak perlu diselesai cepat-cepat. Cerita yang ketiga kini dari Tono, yang belajar menjadi lelaki yang peka perasaannya. Usia 38 tahun, Tono tumbuh di keluarga Jawa yang memegang teguh keyakinan lama. Lelaki itu tidak boleh cengeng. Ia memikul beban itu sejak kecil. Ketika ia kecewa, ia diam. Ketika ia sedih, ia mengalihkan. Ketika ia takut, ia pura-pura tegar. Ia menikah, punya 2 anak, bekerja keras. Ia bangga menjadi pelindung keluarganya, tapi harga yang ia bayar adalah hatinya sendiri. Tono tidak pernah belajar mengeluarkan emosi. Ia hanya tahu menahan, sampai suatu hari tubuhnya menyerah. Ia merasakan nyeri dada kuat, sesak, pusing, keringat dingin. Ia pikir serangan jantung, ternyata bukan. Dokter bilang, itu dari stres yang kamu simpan terlalu lama. Dalam psikologi, ini disebut somatisasi ketika emosi yang dipendam akhirnya muncul sebagai sakit fisik. Setelah kejadian itu istrinya menangis diam-diam. Ia memegang tangan Tono dan berkata, "Mat, kamu boleh cerita. Kamu boleh takut. Kamu boleh jadi manusia." Kalimat sederhana itu seperti mematahkan dinding yang ia bangun seumur hidup. Ia mulai mencoba cara yang dulu ia anggap bukan untuk laki-laki. Meditasi pendek, menulis, berbicara, dan mengakui ketakutan kecilnya. Ia mulai menceritakan masa kecilnya. Ia mulai mengakui tekanan pekerjaannya. Ia mulai mengizinkan air mata keluar. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa ringan. Dan ternyata, menjadi jujur bukan melemahkannya, justru membuatnya menjadi lelaki yang lebih utuh. Benang merah dari 3 cerita. Rani belajar merasakan lagi. Bagas belajar melepaskan standar yang membunuhnya. Tono belajar bahwa menangis bukan kelemahan. 3 cerita ini menunjukkan satu hal. Setiap manusia sedang berjuang dengan hal yang orang lain tidak tahu. Dan pertanyaannya bukan lagi, kenapa hidupku begini? Tapi, bagaimana caranya aku melangkah hari ini? Nggak perlu jauh. Tidak perlu cepat. Tidak perlu sempurna. Cukup 1 langkah, 1 perubahan kecil, 1 kejujuran pada diri sendiri. Hidup mungkin tidak langsung membaik, tapi hidup akan mulai bergerak. Karena manusia bukan dituntut untuk kuat setiap hari. Manusia hanya dituntut untuk terus kembali mencoba, sekecil apapun langkahnya. Dan dari situ perjalanan kembali ke diri sendiri dimulai.